Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Tantina Haryati, SEMAKS, dan Ibu Melenia Rahmasalisa, SAKMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas D013 akan mempresentasikan bab Valuation of Inventories, a Cost Basis Approach. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu yang pertama Kurota Ayuni Aulia Asari dengan NPM 259, Sheila Zanira Amalia dengan NPM 261, Dini Salsa Ramadhani NPM 264, Zarwanda Isnaini Hidayah NPM 270, Farantika Maulani NPM 288, Reva Syazra Falia NPM 289, Zafiratus Azahra NPM 290, dan Devrin Lufi Alfisya Azahra NPM 291. Pada bab ini, pertama kita akan membahas inventory issues, yaitu berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan persediaan. Nah, persediaan merupakan aset yang penting karena berpengaruh langsung terhadap laporan keuangan, terutama laba perusahaan. Sebelum membahas lebih jauh, kita mulai dari dasar terlebih dahulu, yaitu classification atau klasifikasi persediaan. Pada bagian classification, kita akan membahas bagaimana persediaan diklasifikasikan dalam perusahaan. Secara umum, persediaan adalah aset yang dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam proses produksi. Persediaan ini penting karena termasuk aset lancar dan sangat mempengaruhi laba perusahaan. Klasifikasi persediaan dibedakan berdasarkan jenis perusahaannya. Pada perusahaan dagang, persediaan hanya terdiri dari satu jenis, yaitu merchandise inventory, karena perusahaan hanya membeli dan menjual barang tanpa proses produksi. Sedangkan pada perusahaan manufaktur, persediaan lebih kompleks karena ada proses produksi. Persediaannya dibagi menjadi 3, yaitu raw material sebagai bahan baku, work in process yaitu barang yang masih dalam proses, dan finished goods yaitu barang jadi yang siap dijual. Nah, selanjutnya ditunjukkan ada perbedaan penyajian persediaan dalam laporan keuangan. Perusahaan dagang hanya menampilkan satu akun persediaan, sedangkan perusahaan manufaktur memisahkan persediaan menjadi beberapa jenis. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan persediaan pada perusahaan manufaktur lebih detail dan kompleks. Kemudian dijelaskan di gambar ini adalah alur biaya persediaan. Pada perusahaan dagang, alurnya sederhana, yaitu dari persediaan langsung menjadi cost of goods sold saat barang dijual. Sedangkan pada perusahaan manufaktur, alurnya bertahap, dimulai dari raw materials, kemudian masuk ke work in process, lalu menjadi finished goods, dan akhirnya menjadi cost of goods sold saat barang dijual. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perbedaan utama terletak pada jumlah jenis persediaan dan alur prosesnya, di mana perusahaan manufaktur memiliki proses yang lebih panjang dan kompleks dibandingkan perusahaan dagang. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana aliran biaya persediaan atau inventory cost flow itu berjalan. Pertama-tama, penting untuk kita ingat bahwa setiap perusahaan yang kegiatan utamanya menjual atau memproduksi barang memiliki kewajiban untuk melaporkan nilai persediaan dan harga pokok penjualan atau HPP mereka pada setiap akhir periode akuntansi. Lalu, bagaimana cara kita menghitungnya? Perhitungan dimulai dari menentukan total biaya barang yang tersedia untuk dijual. Angka ini didapatkan dengan cara menjumlahkan harga pokok barang yang sudah kita miliki di awal periode, yang biasa kita sebut dengan persediaan awal, dan harga pokok dari barang-barang yang baru saja kita beli atau produksi selama periode berjalan tersebut. Nah, dari total barang yang siap dijual tadi, aliran biayanya akan dialokasikan ke dalam 2 kategori pelaporan utama. Untuk kategori pelaporan pertama, digunakan untuk barang-barang yang berhasil terjual kepada pelanggan. Nilainya akan dialokasikan dan dicatat sebagai harga pokok penjualan. Sementara itu, untuk kategori pelaporan yang kedua, khususkan untuk barang-barang yang belum terjual hingga akhir periode akuntansi akan mewakili nilai persediaan akhir. Sebagai kesimpulan sistematisnya, untuk mengetahui berapa sebenarnya harga pokok penjualan, kita cukup menghitung selisihnya,
yaitu dengan cara mengambil total harga pokok barang yang tersedia untuk dijual selama satu periode, kemudian menguranginya dengan nilai harga pokok barang yang masih tersisa atau persediaan akhir pada periode tersebut. Selanjutnya, mari kita aplikasikan konsep yang baru saja kita bahas di slide sebelumnya ke dalam contoh perhitungan sederhana. Misalnya pada tanggal 1 Januari, perusahaan ABC memiliki persediaan awal senilai $100.000. Kemudian selama tahun berjalan tersebut, perusahaan mengeluarkan biaya untuk membeli atau memproduksi barang tambahan sebesar $800.000. Nah, langkah pertama, jika kita menjumlahkan kedua elemen tersebut, maka kita akan mendapatkan total keseluruhan biaya barang yang siap dan tersedia untuk dijual, yakni sebesar $900.000. Angka ini bisa kita lihat di dalam gambar yang saya cantumkan. Lalu langkah selanjutnya, pada tanggal 31 Desember atau di akhir periode, kita menghitung sisa barang yang ada dan mendapati bahwa nilai persediaan akhir sebesar $200.000. Yang terakhir, untuk mengetahui berapa harga pokok penjualan atau HPP, kita tinggal mengurangkan total barang yang tersedia untuk dijual sebesar $900.000 tadi dengan persediaan akhir yang masih tersisa, yaitu $200.000. Dari perhitungan penyesuaian ini dapat disimpulkan bahwa biaya barang yang telah terjual selama tahun tersebut adalah sebesar $700.000. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan persediaan. Persediaan sangat penting bagi perusahaan karena berkaitan langsung dengan penjualan dan biaya. Jika stok terlalu sedikit, perusahaan bisa kehilangan pelanggan. Sedangkan jika terlalu banyak, biaya penyimpanan akan meningkat. Untuk mengelola persediaan, perusahaan menggunakan sistem perpetual, baik yang lengkap maupun yang dimodifikasi. Sistem lengkap mencatat jumlah dan nilai barang, sedangkan sistem modifikasi hanya mencatat jumlah barang saja. Namun, meskipun sudah menggunakan sistem, perusahaan tetap perlu melakukan pengecekan fisik untuk memastikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya, karena bisa saja terjadi kehilangan, kerusakan, atau kesalahan pencatatan. Biasanya inventarisasi dilakukan di akhir tahun agar laporan keuangan akurat. Jika tidak memungkinkan, bisa dilakukan beberapa bulan sebelumnya selama data masih dapat dipercaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang harga pokok penjualan atau HPP. HPP, biaya dari barang yang benar-benar terjual dalam satu periode. Dalam praktiknya, jumlah barang yang dibeli atau diproduksi tidak selalu sama dengan yang terjual, sehingga perlu dilakukan perhitungan. Cara mengetahui HPP dengan menjumlahkan persediaan awal dan pembelian atau produksi selama periode tersebut, sehingga diperoleh barang yang tersedia untuk dijual. Kemudian dikurangi dengan persediaan akhir. Hasil dari perhitungan tersebut adalah harga pokok penjualan. Perhitungan ini penting untuk mengetahui biaya yang dikeluarkan perusahaan atas barang yang berhasil dijual. Pada subbab berikutnya yaitu barang dan biaya yang termasuk persediaan. Nah, itu dibagi dua. Yang pertama ada barang yang termasuk dalam inventaris dan biaya yang termasuk ke dalam persediaan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang barang yang termasuk dalam inventaris, yang dimana perusahaan itu mengakui persediaan dan hutang dagang ketika telah memperoleh kendali atas aset tersebut. Nah, kendali itu berarti perusahaan memiliki kemampuan untuk menggunakan barang, memperoleh manfaat darinya, serta mencegah pihak lain untuk memanfaatkannya. Umumnya, peralihan kendali ditandai dengan berpindahnya kepemilikan hukum, meskipun dalam beberapa kondisi indikator lain juga perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, penentuan waktu pengakuan tidak hanya bergantung pada transaksi pembelian, tetapi pada saat kendali benar-benar berpindah. Selanjutnya, barang dalam perjalanan. Barang dalam perjalanan adalah barang yang sudah dibeli tetapi masih dalam proses pengiriman pada akhir periode. Jadi, pengakuannya itu bergantung pada ketentuan pengiriman, yaitu
FOB shipping point atau FOB destination. Jika menggunakan FOB shipping point, kepemilikan itu berpindah saat barang dikirim sehingga pembeli harus mencatatnya sebagai persediaan meskipun belum diterima. Sebaliknya, pada FOB destination, kepemilikan baru berpindah saat barang diterima. Jadi, kesalahan dalam menentukan kepemilikan dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak akurat, terutama pada persediaan dan hutang dagang. Kemudian, barang konsiansi. Dalam sistem konsiansi, barang dikirim oleh pemilik atau pengirim kepada pihak lain atau penerima untuk dijual. Meskipun barang berada secara fisik pada penerima, kepemilikan dan kendali tetap berada pada pengirim sampai barang terjual. Oleh karena itu, barang konsiansi tetap dicatat sebagai persediaan oleh pengirim. Penerima hanya bertindak sebagai agen penjual dan tidak mencatat barang tersebut sebagai persediaannya. Setelah barang terjual, penerima akan menyerahkan hasil penjualan kepada pengirim setelah dikurangi dengan komisi. Dan selanjutnya perjanjian perjualan khusus. Jadi dalam beberapa transaksi, peralihan kepemilikan hukum tidak selalu mencerminkan substansi ekonomi yang sebenarnya. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperlihatkan kondisi khusus yang dapat memengaruhi pengakuan persediaan. Nah, perjanjian perjualan khusus ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama penjualan dengan perjanjian pembelian kembali dan penjualan dengan tingkat pengembalian tinggi. Yang pertama, penjualan dengan perjanjian pembelian kembali, yaitu perusahaan menjual barang tetapi memiliki kesepakatan untuk membelinya kembali di masa depan. Meskipun secara hukum barang telah dijual, secara substansi perusahaan masih mengendalikan barang tersebut. Oleh karena itu, barang tetap dicatat sebagai persediaan dan diakui pula kewajiban terkait. Dan yang kedua, penjualan dengan tingkat pengembalian tinggi. Pembeli itu memiliki hak untuk mengembalikan barang. Kondisi ini membuat pengakuan penjualan menjadi lebih kompleks karena perusahaan harus mempertimbangkan kemungkinan retur. Situasi ini umum terjadi pada industri tertentu seperti penerbitan atau produk musiman. Lalu yang selanjutnya ada biaya yang termasuk persediaan. Tadi sudah disinggung mengenai barang yang termasuk persediaan, jadi sekarang ada biaya yang termasuk persediaan. Di sini ada biaya produk atau produk cost, yaitu biaya yang berhubungan langsung dengan penyerahan barang hingga ke tempat pembeli dan menjadikan barang tersebut itu siap untuk dijual. Jadi, oleh karena konsep itu, biaya pembelian itu meliputi harga beli, biaya masuk dan pajak lainnya termasuk PPN, biaya transportasi, dan juga biaya penanganan yang berhubungan langsung dengan perolehan barang. Lalu yang selanjutnya, biaya periode atau periode cost, yaitu biaya yang secara tidak langsung berhubungan dengan perolehan atau produksi barang. Nah, biaya periode ini meliputi seperti beban penjualan dan juga beban umum dan administrasi. Nah, biaya ini tuh tidak termasuk sebagai bagian dari biaya persediaan. Lalu bagaimana apabila terjadi potongan pembelian? Jadi potongan pembelian atau potongan dagang itu mengurangi harga jual yang diberikan kepada pelanggan. Nah, IASB ini menetapkan bahwa potongan atau diskon ini dicatat sebagai pengurang biaya persediaan. Di sini ada dua metode memperlakukan potongan pembelian. Ada gross method dan juga net method. Gross method itu atau metode kotor, dan juga net method itu atau metode bersih. Di sini ada pembelian 10.000, ada termin 2, 10, net 30. Jadi maksudnya itu apabila perusahaan membayar kredit dalam waktu 10 hari akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Di sini apabila menggunakan gross method itu kita mendebit purchase sebesar 10.000 dan pada accounts payable sebesar 10.000. Lalu apabila menggunakan net method itu
langsung dikurangi dengan diskonnya. Jadi 10.000 dikurangi dengan diskon sebesar 2%, sehingga purchase itu sebesar 9.800 pada accounts payable sebesar 9.800. Lalu di sini ada invoice sebesar 4.000 dibayar dalam periode diskon. Jadi perusahaan itu masih mendapatkan hak atas diskon sebesar 2%. Di sini apabila menggunakan gross method itu accounts payable sebesar 4.000 dan juga mendapatkan diskonnya. Purchase discount itu sebesar 80 karena 4.000 dikalikan dengan 2% sehingga hasilnya 80, dan juga ada cash sebesar 3.920. Lalu apabila menggunakan net method itu berbeda dengan gross method karena net method ini sudah mencatat diskon sejak awal. Mendebit accounts payable sebesar 3.920, jadi 4.000 dikurangi dengan diskon sebesar 2%, lalu ada cash sebesar 3.920. Dan yang terakhir ada invoice sebesar 6.000 dibayar setelah periode diskon. Apabila menggunakan gross method itu accounts payable pada cash sebesar 6.000, dan juga apabila menggunakan net method itu accounts payable sebesar 5.880 dengan purchase discount loss itu karena perusahaan net method ini sudah mengakui diskon di awal. Jadi ketika ada pembayaran di luar periode diskon itu akan diadakan purchase discount loss itu sebesar 120.000. Dan juga untuk kreditnya itu ada cash sebesar 6.000. Untuk materi selanjutnya yang akan saya bahas adalah tentang asumsi aliran biaya. Selama periode fiskal tertentu, perusahaan biasanya membeli barang dagangan dengan beberapa harga berbeda. Lalu pertanyaannya, jika suatu perusahaan menetapkan harga persediaan berdasarkan biaya pokok dan melakukan banyak pembelian dengan biaya per unit yang berbeda, biaya mana yang harus digunakan? Terdapat beberapa asumsi aliran biaya yang harus diukur dalam menentukan biaya persediaan. Dan yang akan saya bahas adalah identifikasi spesifik dan biaya rata-rata. Yang pertama adalah identifikasi spesifik, yaitu mengharuskan identifikasi setiap barang yang terjual dan setiap barang dalam proses persediaan. Perusahaan memasukkan biaya barang yang terjual ke dalam harga pokok penjualan, lalu memasukkan biaya barang yang ada di tangan ke dalam persediaan. Metode ini hanya dapat digunakan dalam kasus di mana praktis untuk memisahkan secara fisik berbagai pembelian yang dilakukan. Akibatnya, sebagian besar perusahaan hanya menggunakan metode ini ketika menangani sejumlah kecil barang mahal yang mudah dibedakan. Identifikasi spesifik mencocokkan biaya aktual dengan pendapatan aktual. Dengan demikian, perusahaan melaporkan persediaan akhir pada biaya aktual dan dengan kata lain, berdasarkan identifikasi spesifik, aliran biaya sesuai dengan alur fisik barang. Terdapat beberapa kekurangan pada identifikasi spesifik. Yang pertama, sebagian orang berpendapat bahwa identifikasi spesifik memungkinkan perusahaan untuk memanipulasi laba bersih pendapatan, dan kekurangan yang kedua adalah alokasi biaya yang sewenang-wenang yang terkadang terjadi pada item inventaris tertentu. Lalu yang kedua adalah biaya rata-rata. Metode ini menentukan harga barang-barang dalam persediaan. Berdasarkan biaya rata-rata, semua barang sejenis yang tersedia selama periode tersebut. Terdapat dua metode rata-rata. Yang pertama adalah rata-rata tertimbang periodic inventory, yaitu menyertakan awal persediaan jika ada, baik dalam jumlah total unit yang tersedia maupun dalam total biaya yang tersedia. Yang kedua adalah rata-rata bergerak perpetual inventory, yaitu menghitung biaya unit rata-rata baru setiap kali melakukan pembelian. Selanjutnya ada metode first in first out atau FIFO.
yang mengasumsikan bahwa suatu perusahaan menggunakan barang sesuai urutan pembeliannya. Jadi, barang yang pertama kali dibeli adalah barang yang pertama kali dijual atau digunakan. Karakteristik utamanya, yang pertama ada hasil yang konsisten. Dalam metode FIFO ini, jumlah persediaan akhir dan harga pokok penjualan atau HPP akan sama baik menggunakan sistem periodik maupun perpetual. Yang kedua ada aliran fisik. Ini sangat cocok untuk perusahaan yang ingin mencocokkan aliran biaya dengan aliran fisik barang yang sebenarnya untuk mencegah manipulasi pendapatan. Nah, metode first in first out atau FIFO ini memiliki kelemahan, yakni gagal mencocokkan biaya saat ini dengan pendapatan saat ini di laporan laba rugi karena menggunakan biaya lama untuk menghitung labanya. Metode FIFO sendiri terdapat dua sistem, yakni perpetual dan juga periodik. Terdapat perbedaannya, di antaranya yang pertama ada pencatatan. Nah, perpetual ini mencatat setiap kali adanya transaksi, sedangkan periodik hanya di akhir periode. Yang kedua ada penentuan HPP atau harga pokok penjualan, di mana perpetual ini mengambil biaya tertua saat penjualan terjadi, sedangkan periodik menghitung mundur dari pembelian terbaru. Namun hasil dari kedua perhitungan sistem tersebut adalah sama. Perhatikan pada tabel ilustrasi 8.10 dan 8.11, yakni sistem perpetual dan juga periodik, bahwa dalam dua contoh FIFO ini biaya barang terjual sebesar 16.800 euro dan persediaan akhir 27.100 euro. Keduanya memiliki kesamaan. Nah, dalam semua kasus di mana FIFO digunakan, jumlah yang dilaporkan untuk persediaan akhir dan harga pokok penjualan akan sama saja di akhir bulan, baik itu kontrak perpetual ataupun sistem periodik digunakan. Selanjutnya ada metode penilaian persediaan analisis ringkasan. Jadi pada ilustrasi 8.12 menunjukkan hasil perbandingan biaya rata-rata dan juga metode FIFO. Sedangkan pada ilustrasi 8.13 saldo item terpilih berdasarkan metode penilaian persediaan alternatif. Dari dua ilustrasi tersebut dapat disimpulkan, yang pertama ada metode FIFO menghasilkan nilai persediaan akhir dan laba bersih yang lebih tinggi karena menggunakan harga beli terbaru. Ini cocok untuk memperkuat neraca. Sedangkan yang kedua ada metode biaya rata-rata. Ini menghasilkan pajak yang lebih rendah sehingga saldo kas akhir menjadi lebih tinggi. Ini menguntungkan dari sisi arus kas operasional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh kesalahan persediaan. Nah, dalam pengaruh kesalahan persediaan ini terdapat dua kategori kesalahan. Yang pertama ada kesalahan pencatatan persediaan akhir dan kesalahan pencatatan pembelian dan persediaan. Nah, di sini saya akan membahas yang kesalahan pencatatan persediaan akhir terlebih dahulu. Di mana jika persediaan akhir kurang dicatat, maka modal kerja dan rasio lancur juga kurang dicatat. Jika harga pokok penjualan lebih dicatat, maka laba bersihnya kurang dicatat. Ini bisa dilihat di tabel ilustrasi nomor 8.14. Lalu yang kedua ada kesalahan pencatatan pembelian dan persediaan, di mana kelalaian dalam pencatatan pembelian mengakibatkan terjadinya kekurangan pencatatan persediaan dan hutang dagang dalam laporan posisi keuangan. Hal ini mengakibatkan kurangnya pencatatan pembelian dan persediaan akhir dalam laporan laba rugi. Nah, ini bisa dilihat di ilustrasi tabel nomor 8.16. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai LIFO, di mana berdasarkan di IFRS, LIFO ini tidak diperbolehkan untuk pelaporan keuangan. Nah, IASB ini mencatat bahwa penggunaan LIFO ini mengakibatkan persediaan diakui dalam laporan posisi keuangan pada jumlah yang mungkin memiliki sedikit hubungan dengan tingkat biaya persediaan terkini. Nah, metode last in first out atau LIFO ini mencocokkan biaya barang terakhir yang dibeli dengan pendapatan. Namun meskipun LIFO ini dilarang oleh
IFRS dan IASB, terdapat beberapa negara yang masih menggunakan LIFO, seperti negara Amerika Serikat yang menggunakan LIFO untuk pencatatan pajak. Nah, lalu di dalam LIFO ini ada sistem periodik dan sistem perpetual. Sistem periodik ini yaitu dengan persediaan akhir yang ditentukan berdasarkan perhitungan fisik di akhir bulan sesuai dengan total penarikan untuk bulan dengan total pembelian untuk bulan tersebut. Nah, kalau metode perpetual itu mencocokkan setiap penarikan dengan pembelian yang terjadi tepat sebelum itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai LIFO perpetual yang sudah ada di gambar. Terdapat data berupa 2 Maret itu terdapat 2000 unit seharga 4 euro, 15 Maret 6.000 unit seharga 4,40 euro, dan pada tanggal 19 Maret itu terjual 4.000 unit. Lalu di tanggal 30 Maret itu membeli 2.000 unit seharga 4,75 euro. Nah, untuk menghitungnya, karena pada saat penjualan 19 Maret sebesar 4.000 unit itu diambil dari pembelian terakhir, yaitu di 15 Maret yaitu 6.000 unit dikalikan 4,40 euro, sehingga menghasilkan HPP sebesar 17.600 euro. Nah, untuk sisa persediaannya, karena tadi kan diambil dari pembelian 15 Maret, jadi pada 15 Maret itu sisanya itu ada 2.000 unit. Lalu ditambah lagi dengan stok lamanya di 2 Maret itu 2000 unit dikalikan 4 euro, dan ditambah lagi dengan pembelian 30 Maret sebanyak 2000 unit seharga 4,75 euro. Nah, sehingga ending inventory-nya itu sebesar 26,300 euro. Nah, selanjutnya ada LIFO periodik, yaitu tidak dihitung saat penjualan tapi dihitungnya itu pada akhir periode, di mana total unit itu tersedia sebesar 10.000 unit dan terjual 4.000 unit, sehingga sisanya itu 6.000 unit. Nah, ending inventory-nya itu 6.000 unit itu diambil dari pembelian terlama. Nah, ini kebalikannya dari perpetual. Jadi 2000 dikalikan 4 euro itu 8.000 euro. Lalu yang kedua ada 4.000 unit dikalikan 4,40 euro sebesar 17.600. Sehingga ending inventory-nya itu sebesar 25,600 euro. Nah, untuk menghitung HPP-nya itu dari goods available for sale dikurangi dengan ending inventory sebesar 43.900 euro dikurangi 25.600 euro, sehingga menghasilkan angka sebesar 18.300. Nah, jadi perbedaannya itu kalau perpetual itu diupdate terus saat terjadi transaksi, tapi kalau periodik itu dihitung pada akhir periode saja.